dikategorikan atau dikelompokkan sebagai prime life one stop solution untuk kebutuhan suplementasi kita semua keseharian. Kenapa saya katakan saya ingin menyampaikan satu jembatan karena ini betul-betul sangat berhubungan sekali dengan apa yang kita bicarakan dengan Aitera Care-nya atau dengan alat-alatnya. Nah, mungkin dari sini akan ada gambaran Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya ingin memberikan satu jembatan dari mulai sinar matahari. Ternyata sinar matahari, energinya, kekuatannya, kedahsyatannya memang tidak perlu diragukan lagi. Dan di dalam matahari, beribu-ribu bahkan mungkin tidak terdeteksi oleh seorang manusia gelombang. Sedemikian banyak gelombang yang nantinya akan menyentuh permukaan bumi, menyentuh dedaunan, dan hasilnya berbeda. Sekali lagi, menyentuh dedaunan, menyentuh bumi, menyentuh berbagai jenis daun, dan hasilnya beraneka ragam. Berarti ada satu unsur kekuatan yang luar biasa dari gelombang yang dihasilkan, itu yang dipancarkan oleh matahari ke permukaan bumi. Dan di dalam bumi berarti ada manusia, unsur manusia di sana. Ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Balik ke SD kita, balik ke pelajaran sederhana dulu waktu kita masih SD. Model dasarnya adalah CO2 dan H2O. CO2 berasal dari udara, diambil oleh mulutnya daun, sementara air melalui akar diambil. Dan terjadilah proses biologi, proses metabolisme, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai menghasilkan buah, sayuran, biji-bijian, ubi-ubian, semua rangkaian yang hasil dari fotosintesa. Salah satu unsurnya adalah gula. Salah satu ini, salah satu unsurnya adalah gula. Tapi bukan cuma glukosa. Banyak karbohidrat yang lain, banyak unsur-unsur lain, banyak kandungan yang lain yang dihasilkan oleh kekuatan gelombang dari matahari. Atau singkatnya kita akan bisa melihat baik teman-teman sekalian, CO2 tambah air jadilah gula melalui oksigen bisa terjadi pada daun. Kenapa saya katakan ini satu jembatan? Karena dasarnya adalah yang harus kita pahami betul-betul dasarnya adalah matahari. Dasarnya adalah gelombang. Dasarnya adalah cahaya. Dan seperti kita ketahui, gelombang tera ada di dalamnya. Kita tahu sama-sama gelombang tera mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai karakteristik tersendiri. Tapi karakteristik ini ketika dijadikan satu dalam satu matahari, maka hasilnya ada lagi. Dahsyatnya matahari, dahsyatnya gelombang bisa menghasilkan beraneka ragam. Dari buahnya, dari bijinya, dari semua yang kita ketahui. Dan ada di bumi kita. Ada di hadapan kita. Artinya, kita harus punya satu pemahaman bahwa gelombang, cahaya, atau cahaya dengan panjang gelombang sekian, dengan sekian, 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 yang berbeda panjang gelombangnya satu dengan yang lain, akan menghasilkan beraneka ragam melalui fotosintesis. Beraneka ragam buah, beraneka ragam ubi, beraneka ragam biji, dan seterusnya. Artinya, kita tidak akan putus dengan gelombang, kita tidak akan putus dengan matahari, kita tidak akan putus dengan cahaya. Yang menarik adalah gelombang itu diteliti, gelombang itu dilakukan satu penelitian, gelombang itu dimanfaatkan satu demi satu, salah satunya adalah gelombang tera. Kemudian bagaimana hasil metabolismenya? Bagaimana terjadi perubahan biologi yang ada dalam manusia, yang ada dalam kehidupan. Jadi, antara fotosintesis dengan apa yang terjadi dalam tubuh kita, harusnya kita punya pemikiran yang sama. Setiap kita bersentuhan dengan gelombang, setiap kita bersentuhan dengan sinar, maka metabolisme, maka perubahan biologi akan terjadi dalam tubuh kita. Dan itu akan merangkai satu kesembuhan, akan merangkai satu tingkat atau status kesehatan yang paling tinggi. Karena kita terpapar oleh gelombang, karena kita terpapar oleh cahaya.
karena kita terpapar oleh panasnya sinar. Mudah-mudahan karakteristik fisika itu, entah itu panjang gelombangnya, entah itu panasnya, entah itu warnanya, dan seterusnya, itu memberikan peran penting pada kehidupan, termasuk buah, sayur, dan seterusnya. Pada kehidupan manusia dan makhluk yang lainnya. Ini menjadi catatan penting buat kita, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Nah, saya menyambung pembicaraan tadi, berarti kita akan mengarah ke satu produk. Ini adalah salah satu yang diciptakan oleh Tuhan Maha Penyembuh melalui fotosintesis. Inilah yang rangkaian yang terjadi sampai timbul istilah atau penamaan, dinamakanlah tanaman ini adalah Plantago ovata, dan kalimat yang lainnya atau nama lainnya adalah Psyllium. Ketika kita mengenal Psyllium, maka ayo kita sama-sama. Ini adalah hasil dari fotosintesis. Perhatikan, perhatikan lagi dalam bentuk bijinya, kita perhatikan baik ada bijinya maupun dalam bentuk tepungnya. Ini adalah Psyllium khas yang diambil hasil fotosintesisnya, diambil bijinya. Ternyata bisa, ternyata bisa dimanfaatkan luar biasa oleh manusia sebagai suplemen. Saya ingatkan lagi, tadi diingatkan oleh Ibu Suci, suplementasi keseharian kita. Kalau kita ngelihat figur di sini, oh berarti mirip dengan biji padi. Mirip dengan biji-biji yang lain. Dan ternyata memang banyak keistimewaan. Banyak manfaat yang dititipkan melalui proses fotosintesis tadi. Ini mungkin hari ini saya bisa sampaikan. Ternyata bukan sekedar fiber, bukan sekedar tidak diserap, kemudian akan membuat proses pencernaan kita menjadi jauh lebih bagus karena bersifat fiber, bersifat serat. Tapi ternyata mampu juga menurunkan kolesterol secara langsung. Ini literatur, ini adalah sesuatu referensi yang betul harus kita pahami. Ternyata fisium punya manfaat yang luar biasa. Bisa menurunkan berat badan, bisa menurunkan atau menyelesaikan diabetes, bisa menyelesaikan kasus-kasus peradangan, bisa mencegah diare, bisa mencegah, bisa mengatasi konstipasi. Sebenarnya sebagai susah buang air besar ini adalah catatan penting. Dan ini adalah penelitian menurunkan kolesterol. Artinya, Plantago ovata sebagai tanaman ternyata dititipkan juga formula. Sekali lagi, formula yang sangat menguntungkan untuk dikonsumsi. Makanya kalimatnya adalah fermentasi keseharian kita. Jadi ketika kita mengkonsumsi Psyllium khas, Plantago ovata dalam bentuk apapun, nanti kita akan masuk di produknya, maka kita akan mendapatkan manfaat ini. Ini yang harus kita jadi bahan kita diskusikan. Ini hal yang sama ketika masuk Psyllium khas, maka akan berperan sekali untuk merangsang, kayak tadi, untuk merangsang garam empedu atau asam empedu atau cairan empedu bertindak, bekerja. Ketika dia bekerja, maka akan proses pencernaan akan membaik. Itulah Ichilummas, itulah Plantago ovata. Nah, ini hal yang lain lagi kalau tadi pada pencernaan, sekarang pada berbagai penyakit metabolik, jantung, dan seterusnya. Ini pun hal yang sama. Kali yang bagus, dan bisa diterima oleh Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, adalah ada prevention, ada pencegahan selain treatment. Jadi artinya apa? Kalau kita mengkonsumsi secara rutin, kita sudah melakukan satu rangkaian usaha untuk mencegah terjadi berbagai penyakit jantung, metabolik, dan seterusnya.
Ini catatannya. Artinya apa? Kita mensiasati kalimat-kalimat yang ada di sini karena ini tidak bisa di-highlight. Ternyata mempunyai efek sebagai ini kan Pak, yang betul tidak sekali kita pahami, antioksidan, anti tumor, anti diabetes, anti kolesterol ya, karbohidrat, menurunkan tekanan darah, mengatasi inflamasi, memprotek sarafan kita, dan protection, anti diare, antivirus, dan masih banyak lagi pasti. Sekali lagi, masih banyak lagi penelitian lain menemukan hiperlipidemia dan berbagai komplikasi. Asam urat bukan. Sehingga betul-betul ini adalah bagian dari keseharian kita. Kalau kita tidak ingin kena hipertensi, tidak ingin kena diabetes, tidak kena kolesterol, dan seterusnya, maka jadikan produk yang mengandung psyllium untuk keseharian kita. Dari ini konteks yang agak mudah, karena ini gambar yang sangat sederhana. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi sangat penting buat kita, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ketika kita berbicara di psyllium, maka kita masih dijaga dari infeksi, empati, dan seterusnya. Obesitas berarti secara lemak, karena ini akan menghambat penyerapan, akan meningkatkan proses pencernaan. Kemudian hipertensi. Intentional sistem kita akan dirumuskan sistemnya, dikeluarkan, air dikeluarkan sehingga tidak terjadi banyak air di dalam pembuluh darah kita, tekanan darah tidak tinggi, memperbaiki dinding endotel, jika intima pada arteri, pada pembuluh darah, dan mengatasi asam urat. Artinya adalah mengeluarkan ekskresi asam urat akan keluar melalui urin karena seharusnya adalah keluar dari tubuh kita. Ini yang dicari catatan bahwa betul-betul Psyllium khas itu memang memberikan satu arti yang sangat istimewa. Kemudian lain, sekarang topik yang berbeda pembicaraannya. Mohon maaf, saya kembalikan dari posisi. Sekarang yang kita bicarakan adalah yang warna hijau. Ini dahsyat. Kita kenal dengan nama barley grass, rumput sejenis rumput. Nama latinnya adalah Hordeum vulgare. Mari kita sama-sama kita siasati lagi. Yang satu adalah Psyllium, kemudian ditambahkan lagi barley. Apa yang terjadi? Apa yang akan didapatkan dari barley? Fotosintesis. Ternyata mempunyai efek terapi dari barley. Ternyata untuk cardiovascular disease. Ternyata balik lagi ke yang tadi kita konteksnya. Untuk kanker, untuk diabetes, untuk kegemukan. Artinya, kandungan yang ada di barley, dari tulisan, tadi ada daunnya, ada biji-biji dan sebagainya, perangkaian, semuanya pasti memberikan hal yang positif. Ini yang harus jadi bicara kita malam hari ini, bahwa tidak semata-mata kita mengkonsumsi satu produk, tapi kita betul-betul memahami di dalam. Yang satu psyllium, yang satu barley. Kita tidak ingin membahas seluruh kandungannya, tapi paling tidak ketika kita tahu ada satu kandungan, itu sudah kita harus pahami bahwa betul-betul produk atau seri produk yang tadi disampaikan oleh Ibu Suci ada 3 varian, vanilla, mangga, blackcurrant. Ini kira-kira satu baru. Nah, ini adalah gambaran Bapak Ibu sekalian. Bisa dijadikan semacam jus. Warnanya pasti hijau karena berasal dari barley yang warnanya hijau. Nah, kemudian ada lagi satu kandungan yang kelihatannya di sini tidak akan tampak karena yang kelihatan adalah tanaman dengan berbagai bunga. Tapi kemudian kalau kita mensiasati lebih lagi, ternyata biji lagi, ternyata boleh lagi. Dan ini adalah flagship yang kita akan sebagai flagship. Linum usitatissimum.
Ini juga sama, sesuatu yang harus kita pelajari bareng-bareng. Ternyata Brexit itu dahsyat, luar biasa. Dan disatukan dalam satu komposisi pembuat produk. Ini literaturnya dari Journal of Oxy dan Phytochemistry mengenai di sini dikatakan sebagai Brexit, kemudian ada lagi kata lain lagi yang digunakan sama. Omega 3 ada di dalamnya. Artinya kandungan apapun yang diperlukan sebagai bagian penting dari semen, maka kita harus betul-betul memahami kandungan yang ada di dalam satu formula. Ini adalah Brexit. Kalau kita melihat Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin akan saya berkecil supaya bisa melihat di dalam. Kandungan yang ada di dalam ALSI atau flaxseed. Ini juga hal yang sama. Kalau Bapak ingin melihat, saya akan kembalikan dulu. Kalau ingin melihat lengkap literaturnya, maka kita akan baru tahu bahwa ini mempunyai keunikan dan banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan akan bisa masuk ke sebentar. Ini adalah literatur lengkapnya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak, mudah bisa kelihatan. Nah, Bapak Ibu teman-teman di sini kita akan melihat bahwa manfaatnya sebagai anti diabetes, kardioprotektif, anti ulcer, anti alergi, hormonal effect, neuroprotection, anti kanker. Ternyata anti diabetes lagi. Ternyata flaxseed itu dahsyat. Tak terasa sama sekali. Jadi ketika kita baru 3 produk saja, Fusilium, kemudian barley, dan sekarang flaxseed. Digabungkan dengan 3, itu saja sudah mendapatkan manfaat yang dahsyat untuk keseharian kita. Dari Prime Life yang disediakan oleh Prime Indonesia. Mudah-mudahan nanti jadi bahan diskusi kita baru. Saya kembalikan kepada mereka. Ini hal yang sama apa yang disebut saya. Nutrition, composition, dan manfaat buat kesehatan. Nanti sama. Bisa memberikan penurunan total dan LDL kolesterol. Ketika kita melihat hal yang sama, kalau kita ingin melihat literaturnya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, silakan tidak minat saya karena literaturnya disebut betul, ternyata dahsyat. Kita bisa melihat dari sini manfaat yang diberikan. Ini yang sama. Ini adalah exit nutrisinya seperti apa, kita tidak perlu dalam kesana. Tapi memang istimewa flexing itu. Ini manfaat untuk kesehatan kita. Kita hampir seluruh komponen, Bapak Ibu mungkin bisa melihat. Hampir seluruh komponen dalam tubuh kita akan bisa diperbaiki atau akan dipengaruhi oleh konsumsi flaxseed. Kita, jantung kita, listrik kita, modal kita, ini hal yang sama. Semuanya akan diperbaiki, baik ditingkatkan maupun diturunkan, ditekan maupun dinaikkan. Nah, menjadi inspirasi buat kita semua mengenai flaxseed. Nah, inilah produknya. Ini besar kemasannya karena 450 gram rasa vanila. Kita tidak perlu ragu di sana. Saya tidak membahas kandungan-kandungan yang lainnya, tapi dengan 3 itu saja, kita harusnya punya pemikiran ini harus jadi keseharian kita. Dengan rasa vanila. Kemudian, Bapak Ibu teman-teman sekalian, apa yang akan diperoleh? Kalau kita konsumsi dalam minggu pertama saja, maka metabolisme akan dipercepat, akan diperoleh satu proses detox, pembuangan, baik melalui urin, melalui usus, maupun melalui keringat. Artinya, berbagai akumulasi negatif yang selama ini katakanlah kurang optimal dalam detoksnya, maka kita akan berharap akan mendapatkan satu proses detoksifikasi yang jauh lebih bagus di minggu pertama. Di minggu kedua, ketika kita konsumsi vanilla Prime Life, mengenyangkan, tidak minta makan lagi, sehingga sudah mulai terjadi penurunan berat badan. Di minggu ketiga, pembakaran lemak terjadi lagi, lebih mengencangkan lagi. Maka ini akan dapatkan satu proses atau yang kita harapkan normal. Yang kita harapkan adalah betul-betul ada proses penurunan berat badan yang real, yang nyata.
Tapi seperti visualisasi di sini, maka olahraga juga dilakukan. Kemudian, kemudian dengan minggu keempatnya, metabolisme membaik dan menjaga berat badan tetap stabil. Sehingga betul-betul kita akan mendapatkan, karena proses pertama yang harus kita capai adalah penurunan berat badan. Pertama yang dilakukan adalah detoksifikasi. Dan produknya, variannya adalah vanila. Nah, kemudian bagaimana dengan blackcurrant? Bapak Ibu sama, ini adalah hasil fotosintesis. Ini adalah blackcurrant. Dan nama latinnya, kita harus selalu dengan nama latin, yaitu Ribes nigrum dalam bahasa Latin. Ini adalah blackcurrant. Maka ketika kita pada satu persatu, atau kita mencari bagaimana membuat ada kesehatan dari blackcurrant, baru kita sadar. Balik lagi ke yang tadi, ternyata hipertensi, berbagai kondisi kardiovaskuler, kanker, persarapan, melindungi mata, melindungi gangguan batuk terhadap ginjal, demikian juga dengan komplikasi terhadap diabetes. Ini akan dicapai karena kita mengkonsumsi produk dengan kandungan black currant atau ribes nigrum. Ini yang berbeda, Bapak Ibu teman-teman sekalian, secara chemistry, secara proses yang terjadi dan bagaimana benefitnya. Akan sebagai antioksidan, antibiotik atau antimikrobial, antiinflamasi. Demikian juga akan memperbaiki seluruh berbagai kondisi yang berhubungan dengan penyakit inflamasi dan regulasi atau bagaimana kontrol terhadap gula darah. Ini adalah keuntungan atau benefit yang akan dicapai oleh blackcurrant kalau kita mengkonsumsi rutin. Mata kita dijaga, kulit kita dipertahankan bagusnya, cantiknya, dan seterusnya. Otak kita, paru-paru, tulang, ginjal, kalau ada luka kita cepat penyembuhan lukanya. Begitu dengan pemeliharaan terhadap jantung, blackcurrant. Produk itu rasanya adalah blackcurrant. Di dalam produk itu ada juga bit merahnya, beetroot, beta vulgaris. Dan ternyata seperti yang tadi, di sana bicarakan mengenai cardiometabolic disease, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan metabolisme. Beetroot juga sama, beta vulgaris juga sama, hasil yang sama. Ini literatur yang bagus sekali saya ambil berbagai kondisi ketika kita mengkonsumsi atau mengkonsumsi beetroot untuk apa? Untuk berat badan, untuk hipertensi, untuk hiperkolesterol, penurunan tekanan darah, sistolik dan seterusnya. Di satu sisi banyak sekali penelitian ini yang tidak kita bisa ragukan lagi. Ya, sehat, ya, sehat, sehat, semuanya satu persatu. Bagaimana menurunkan berat badan, efeknya terhadap penurunan berat badan, efeknya terhadap hipertensi, penelitian mengenai eh, beetroot atau beta vulgaris, memperbaiki tekanan darah, memperbaiki gula darah. Ya, penelitian Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Ini adalah awal, kemudian ini adalah berapa yang diberikan. Jadi ada setelah diberikannya terjadi perbaikan, mohon maaf, di balik ini terjadi penurunan dengan sebaliknya gula darahnya malah balik. Artinya apa? Kondisi sakitnya itu adalah kan gula darahnya kan diperbaiki dengan sesegera mungkin, seoptimal mungkin melalui beetroot. Dok, nanti gimana kalau saya bisa-bisa tiba-tiba kadar gula darah saya tambah rendah? No, ini adalah kondisi yang memang kadar gula darahnya rendah maka harus dinormal. Kalau kadar gula darahnya tinggi maka akan dinormalkan menjadi kembali ke normal, diturunkan menjadi normal. Ini adalah blackcurrant. Rasanya juga memang blackcurrant. Jadi di dalamnya adalah blackcurrant, di dalamnya beet dan seterusnya masih ada produk lain, masih ada kandungan lain saya tidak bahas. Untuk kita mempermudah untuk kita diskusi. Demikian juga dengan produk berhubungan dengan
dua inti yang dibicarakan, yaitu peptide, salmon dan juga gamat atau yang lain karena satu jenis. Kita bicarakan dulu salmon dulu. Ini adalah salmon secara utuh saja. Mau diperhatikan secara utuh saja. Kandungan ya dilihat betul oleh para peneliti istimewa, termasuk omega 3 di dalamnya. Sama amino di dalamnya, vitamin, mineral, luar biasa. Ini hal yang sama, ini lebih jelas lebih banyak lagi. Memang salmon istimewa. Secara fisiknya saja sudah singkat. Ini kalau kita ngelihat bioaktif yang ada di salmon. Ketika ini raw material salmonnya saja, jumlahnya banyak, tapi nilainya tidak terlalu tinggi. Tapi ketika diproses, terjadi proses sampai menjadi bioaktif peptide, volumenya kecil, tapi nilainya dahsyat. Jadi kenapa pada produk yang terakhir, ini kita membicarakan mengenai peptide atau peptide yang berasal dari salmon. Jadi berbeda. Salmonnya sendiri sudah memberikan arti. Ketika peptide, maka nilainya penting. Masuk dalam kategori nutraceutical, masuk dalam kategori pharmaceutical, karena memberikan sebagai bentuk obat atau kebutuhan lain. Ini yang harus disampaikan dan ini harus membedakan antara satu produk yang dikatakan sebagai peptide atau bioaktif peptide. Prosesnya bermacam-macam. Manfaatnya akan didapatkan banyak sekali, tapi nantinya ada persoalan di sini. Kemurniannya, purifikasinya. Ini menggunakan satu alat yang tersendiri, HPLC, kromatin atau kromatografi yang betul-betul sangat sensitif sekali. Jadi ketahuan itu adalah murni atau tidak, ketahuan campurannya apa saja. Ini yang menentukan bioaktif peptide-nya. Makin murni, makin bagus satu produk dengan bioaktif. Nah, satu hal lagi mungkin pernah menjadi pembicaraan karena berbicara di salmon dan di sini adalah berbicaranya adalah ovari peptide-nya, tapi tetap dari salmon. Ini juga hal yang sama. Ternyata memang peptide berbeda dengan kategori yang keras, yang makro, fisiknya. Tapi kalau sudah jadi peptide memang berbeda. Menurunkan risiko penyakit jantung, mendukung perkembangan janin, mengurangi peradangan, membantu mengatasi depresi, meningkatkan kesehatan otak, menjaga kesehatan mata, menurunkan tekanan darah, dan mencegah kerusakan pada kulit kita. Ini terakhir, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ketika kita ingin membahas mengenai kandungan yang ada di dalam produk terakhir, rasanya mangga, antioksidan, gamat, gamat atau ketimun laut. Kenapa demikian? Karena semuanya adalah tidak punya tulang punggung, invertebrata, semuanya lunak. Ya, ini ada dua yang sering dibicarakan, tapi dasarnya adalah mempermudah penyembuhan, neuroprotektif lagi, antitumor lagi, antikoagulan, antioksida. Di kanker berarti. Ya, sama Bapak Ibu teman-teman sekalian ketika kita bicara si cucumber. Sini jelas kita akan bisa mengatasi sebagai antioksidan, berarti akan memberikan proteksi banyak sekali persoalan. Banyak sekali persoalan. Neurodegeneratifnya, diabetesnya, kankernya, livernya, inflamasi yang lain, berbagai banyak inflamasi karena antioksidan. Demikian juga dengan percepatan terhadap proses penyembuhan luka atau regenerasi. Regenerasi jaringan ada di situ. Kemudian ada kanker, sampai terjadi kematian sel kanker yang mati dengan si cucumber. Benefit yang lain dari si cucumber ya, kayak sama Bapak dan teman sekalian, antibiotiknya, antibakteri, anti jamur, antispasmodia, khususnya pada mulut atau kesehatan mulut. Ini catatan penting. Nah, ini adalah produk terakhir yang mengandung salmon petat dan gamat dengan komposisi yang lain seperti yang sudah kita bicarakan, entah itu blackcurrant dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, Prive Indonesia Internasional sudah menyediakan suplemen. Kita belajar dari awal, kita mempelajari satu persatu. Saya akan sangat mengajukan
tidak satu yang konsumsi. Kenapa? Karena yang satu produk dengan satu produk komposisinya berbeda. Tapi yang terutama adalah awalnya kita harus mengkonsumsi rasa vanila atau kembali. Tolong nanti di Bu Susi, tolong nanti dicek lagi. Ini yang terutama. Kenapa? Karena ini adalah ya. Kemudian yang kedua, ini akan memberikan arti, memberikan arti sebagai nutrisi yang siap untuk diterima karena sudah dibersihkan istilahnya oleh eh, produk pertama. Kemudian yang kedua, lekaran ini akan memberikan satu konsumsinya. Dan terakhir ini adalah untuk memperkuat. Kenapa? Karena merupakan makanan sel, memperkuat sel untuk mendapatkan nutrisi sampai ke tingkat sel, yaitu dengan salmon peptide, dengan gamat, dan berbagai nutrisi yang disiapkan untuk masing-masing produk. Demikian yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Suci. Mudah-mudahan menjadi bahan untuk kita diskusikan bersama. Bu Suci, terima kasih. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya stop share-nya dulu. Terima kasih luar biasa ini malam ini. Oke, terima kasih banyak Dokter Setio untuk pemaparannya ya. Ini di sesuatu yang baru ya dok buat kita karena sebelumnya biasa kita bahas tentang teraker ya. Cuman khusus kali ini meskipun juga Hmm. kita bahas di suplemen ya, ini produk maintenance-nya Thrive. Nah, tapi tadi yang menarik dari Dokter Setio sampaikan bahwa buah-buahan atau kandungan tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada produk Prime Life ini tidak bisa dihasilkan tanpa adanya proses fotosintesa. Nah, fotosintesis tadi ya dok ya. Dan fotosintesis ini tadi hanya bisa terjadi apabila ada sinar matahari ya. Ini kayaknya deja vu balik lagi ke pelajaran zaman sekolah dulu ya dok ya. Nah, jadi Yes. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan sama Dokter Setio bahwa ternyata proses fotosintesis ini memerlukan sinar matahari dan di antara sinar matahari itu kandungannya terdapat gelombang terahertz juga, Dok. Pas. Betul, pasti itu. Yes. Iya, dan ini sebetulnya juga jadi satu paduan yang pas ya, Dok, antara device kita, alat kesehatan kita dengan si Time Life ini gitu ya. Jadi apabila dikombinasikan juga tentunya akan semakin maksimal fungsi dan manfaatnya ya, Dok. Iya. Tadi Dok sudah disampaikan juga bahwasannya untuk produk yang rasa vanila itu Hmm. kaya dengan kandungan em, serat ya karena terdapat juga psyllium husk juga dengan ada flaxseed ya kan dan kemudian untuk eh, rasa vanila ini karena kandungannya kaya akan serat, protein juga ini cocok untuk eh, detoksifikasi dulu ya dok ya. Jadi awalnya serat itu yang akan em, istilahnya membuang sisa-sisa toksik yang tidak keluar dalam tubuh gitu ya dok. Baik. Dan tadi impact-nya tentunya setelah dilakukan detox, nah kemudian ada proses penurunan berat badan atau biasanya karena terbakarnya lemak ini tadi ya dok. Nah mungkin dokter Setio boleh nggak elaborasi lagi gitu apa kaitannya dengan mungkin dari kandungan protein yang terdapat pada Prime Life Vanilla gitu dengan pembakaran lemak ini tadi yang bisa membantu untuk penurunan proses apa diet kita ya penurunan berat badan dan ditambahkan juga dan apa blow dari air juga ya dok. Ini juga bisa digabungkan. Nah ini mungkin dokter Setia boleh dok apa elaborasi lagi sedikit prosesnya sebetulnya gimana sih kalau kita konsumsi yang Time Vanilla ini sampai bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, terima kasih Bu Suci, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini suatu diskusi yang menarik. Sekarang kita mulai membicarakan atau mengkombinasikan antara pendekatan fisika, kita sudah banyak keyakinannya, kita sudah banyak testimoninya, tapi
terlepas dari sana, ada juga hal yang perlu kita pikirkan. Kenapa demikian? Karena kekuatan itu pasti ada batasnya. Kekuatan itu pasti ada halangannya. Apa sih halangannya? Yang dimaksud adalah badan seseorang. Sekali lagi, bersyukur ketika kita dapat apa namanya testimoni luar biasa, menggembirakan sekali adanya perbaikan dengan blow itera, aitera, dengan alat, dengan pendekatan fisika. Tapi sekali lagi, kita sekarang lagi membahas lagi satu usaha lain, yaitu dengan memperbaiki tubuh dari dalam, bukan dari luar, tapi dari dalam, yaitu dengan suplementasi, dengan suplemen. Nah, ketika kita mengkombinasikan dua, suplemennya diberikan, iteranya juga dimanfaatkan, atau eh, itera bionya juga dimanfaatkan, hal yang sama, pendekatan fisika dan pendekatan suplementasi atau suplemen. Maka apa yang didapat? Perbaikan akan jauh lebih cepat lagi. Ketika yang kita inginkan adalah, mohon maaf sekali lagi, ketika yang diinginkan kita adalah penurunan berat badan, maka ketika kita kombinasikan akan jauh lebih dahsyat, jauh lebih baik, jauh lebih dapat, jauh lebih memuaskan. Kenapa demikian? Karena dari dalam juga dilakukan satu perbaikan. Peningkatan metabolisme, pemberian nutrisi. Nutrisi itu berarti seperti yang tadi disyaratkan. Proteinnya dipenuhi, kandungan lain nutrisinya secara makronya juga dipenuhi, karbohidratnya tidak kurang, lemaknya dipenuhi, tapi tidak berlebihan, proteinnya dipenuhi dengan luar biasa, mineralnya dipenuhi, vitaminnya dipenuhi, seluruhnya dipenuhi dengan karena ada nutrisi. Nah, kenapa sekarang Prime Indonesia memberikan 1 3 varian? Bukan bicara varian hanya karena rasa, bukan. Kalau komposisinya sama, rasanya berbeda, itu adalah varian murni. Ini tidak. Yang pertama, vanilla, itu adalah Psyllium khas, barley, flaxseed. Yang kedua, kita bicaranya blackcurrant. Blackcurrant bicaranya berarti bicaranya beetroot, bicaranya produk lain dengan kandungan yang berbeda. Yang ketiga, kita masukkan lagi salmon. Satu pendekatan yang berbeda lagi. Artinya, satu usaha dengan eh, Aitera, menggunakan Itera Care, menggunakan Itera Bio, menggunakan semua dengan pendekatan fisika. Nah, sekarang kita kombinasikan. Kombinasinya bukan hanya sekedar dengan vanilla, tidak. Makin dikombinasikan dengan berbagai kandungan yang berbeda, maka kita akan mendapatkan jauh lebih optimal lagi. Tapi paling tidak, seperti yang tadi disampaikan sama Ibu Suci, coba dengan vanilla. Karena dahsyat, kolesterol, tekanan darah, dan lain sebagainya itu akan mengalami perbaikan. Lebih cepat dibandingkan dengan tanpa suplementasi. Kenapa demikian? Karena sama-sama hasilnya adalah dari gelombang. Kenapa sekarang jadi satu produk Prime Life dengan rasa vanilla? Ini adalah karena industri. Ini karena teknologi. Bagaimana dengan Itera Care? Bagaimana dengan Itera Bio? Itu adalah karena industri. Manfaatkanlah industri untuk optimalisasi kita. Demikian, Ibu Suci, saya kembalikan kepada Ibu Suci. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, iya, terima kasih, Dok. Tadi sempat disampaikan untuk produk yang rasa vanila ya, sampai kita menunggu pertanyaan dari para peserta, Dok, gitu. Ini juga sih mau sedikit highlight juga untuk produk berikutnya, yaitu yang rasa blackcurrant. Nah, jadi Mhm. ini salah satu main ingredientnya adalah selain blackcurrant sendiri, juga ada kandungan eh, ini lutein ya dok ya. Jadi di dalamnya Protein itu dan beetroot, kandungan betul. juga Betul. betul. Nah, si blackcurrant ini kan memang terkenal kayak akan antioksidan dok ya. Jadi Betul.
Ini di pertemuan kita beberapa minggu yang lalu sebelumnya, dokter juga sampaikan juga nih bicara mengenai antioksidan. statement di mana bagi penderita kanker gitu ya, ini diharapkan jangan memberi makan sel kankernya nih gitu, dan itu harus Yes. dilawan gitu dengan berapa makanan-makanan yang kaya akan antioksidan gitu ya dok. Nah ini em, mungkin dokter boleh ini lagi nih dok, jelasin lagi di kesempatan ini. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan kanker, terutama kanker, maka yang dicari atau yang kita usahakan adalah anti kanker. Tapi bukan kemo, bukan pisau bedah, bukan radioterapi yang radiasi, bukan. Tapi yang paling perlu adalah mengganggu sel kankernya agar diberikan satu atmosfer yang tidak menyenangkan. Salah satunya adalah dari sisi makanan. Makanan nggak dikasih makan gitu ya dok. Jangan kasih makan sel kankernya. Sel kanker tidak suka dengan blackcurrant. Sel kanker tidak suka dengan Psyllium husk. Sel Hmm, kanker tidak suka dengan beetroot. Sel kanker tidak suka semua dengan sayuran, buah, dan seterusnya. Sel kanker suka dengan makanan yang kita sukai. Dan ya. termemori betul-betul. Sekali lagi, sel kanker adalah sel di dalam tubuh kita. Berarti memorinya sama. Memorinya ada di pikiran orang yang mengalami kondisi dengan kanker. Nggak beda. Hmm, Termemori bahwa yang saya suka adalah ayam goreng. Termemori yang saya suka adalah ikan asin misalkan. Maka dia pilihannya itu. Itu adalah makanannya dia. Karena memorinya sama. hmm, Dia tidak pinjam memori yang lain. Nah, ketika kita ngerubah, sekali lagi, di blow saja dengan panasnya, dengan sinarnya, itu sudah berontak-rontak sel kanker. hmm. Ketika tidak dikasih makan, makanannya justru kita memberikan makanan kepada sel yang bukan kanker, maka percepatan penyembuhan kepada orang dengan kasus kanker akan jauh lebih mudah. Persoalannya Jadi adalah hmm, ada nggak kesepakatan antara yang menderita dengan kita. Artinya kita sedang berusaha untuk tidak ngasih makan, maka yang bersangkutan harus mengikuti. Kalau kita sudah menyediakan rasa-rasa vanila atau varian vanila, kita sudah menyediakan rasa blackcurrant, ini adalah dalam dalam apa namanya? Dalam satu porsi, dalam satu sajian katakanlah. Tapi makro perlu. Artinya adalah makan kita secara fisik perlu, bukan sekedar hmm, vanila, bukan sekedar blackcurrant. Maka makanan juga sama harus mengikuti. Kalau tadi kita bicaranya ada lutein, katakanlah sebagai antioksidan lagi, ada lutein sebagai antioksidan, sebagai makanan nutrisi baik pada mata, pada organ, bukan cuma mata ya. Ketika kita bicara lutein, seolah-olah mata saja enggak. Hanya hanya orang mempromosikan di mata, padahal seluruh bagian tubuh kita akan mendapatkan dari lutein. hmm. Demikian juga dengan manfaat lain. Jadi antioksidan adalah identik dengan anti kanker. Demikian Bu Suci. Terima kasih. Oke, iya dok. Jadi tadi diharapkan dengan menyuruh sel kanker itu puasa gitu ya dok. Jadi seolah-olah dipaksa puasa, tidak dikasih makanan yang mengandung lemak ya kan, kolesterol gitu, dan notabene makanan-makanan yang kita suka itu diharapkan sel kanker itu jadi tidak ada ini, jadi nggak betah dan dia mati dengan sendirinya ya, ditambah juga dengan blow dari Teraker gitu. Nah ini yang Bapak Ibu juga bisa sama-sama pelajari bahwa dengan memberikan asupan yang tinggi antioksidan ini mampu untuk memberikan atau membuat satu ekosistem di dalam tubuh kita sehingga keluhan-keluhan kesehatan seperti tadi sel kanker ini dibantu untuk tidak betah gitu ya, bukan menjadi makanannya. Bahkan kita di satu sisi akan meningkatkan imunitas tubuh kita ya, karena tentu saja kandungan-kandungan yang tinggi antioksidan itu mampu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, untuk
produk yang terakhir tadi ada Prime Life yang rasa mangga. Nah, ini menarik sekali karena salmon peptide ini kan dan juga gamat sebetulnya ya atau teripang atau timun laut. Bahkan timun laut ini atau teripang ini sudah menjadi salah satu makanan raja-raja di apa di Tiongkok sana gitu ya karena harganya juga yang mahal gitu. Jadi selalu disajikan oleh para bangsawan zaman dulu ya untuk jamuan-jamuan VIP gitu karena memang ini satu kandungan yang mahal gitu. Nah, dok, tadi kita bicara juga salmon peptide. Nah, dokter juga tadi Suci sempat lihat ada apa piramida terbalik mengenai fungsi atau struktur dari salmon tersebut gitu ya, yang bisa berubah berdasarkan teknologi yang digunakan untuk pengolahannya gitu ya, sampai terjadi si bentuk peptide ini. Nah, mungkin bagi kita yang masih awam nih dok, kan di pasaran ada bahkan peptide, ada kadang pentapeptide, ada yang tripeptide gitu, ada yang macam ini sebetulnya peptide ini apa dok gitu dan bedanya nih apa? Proses apa pengolahannya gimana? Mungkin kalau dokter Satya juga bisa sampaikan gitu dan sebetulnya ini inovasi teknologi apa nih gitu kok sekarang makin marak nih gitu ngetop semua jadi latar bahas tentang peptide gitu ya nggak cukup sampai berhenti di peptide ternyata ada tripeptide ada pentapeptide gitu kan ada macam-macam nih gitu nah ini menarik dok kita mungkin yang awam pengen tahu nih dok kelebihannya apa untuk teknologi dari peptide ini. Baik, saya menjawab dari eh, makronya dulu. Makronya itu protein. Dan protein itu bisa didapatkan dari mana apa saja. Dari Oke. buah, dari sayur, dari daging, dari ikan, dari salmon, dari tripang. Itu semua kita bisa mendapatkan. Semua bisa mendapatkan protein. Nah, protein ketika masuk dalam tubuh kita nggak bisa langsung masuk dalam bentuk makro protein. Tapi harus bisa masuk Oh, dalam bentuk asam amino. Nah, oh, asam amino juga sama. Dia tidak hidup. Dia tidak bisa berbuat apa-apa asam amino itu. Glisin, tidak bisa ngapa-ngapain. Banyak sekali asam amino sampai ada 21 jenis asam amino. betul. Tapi kalau asam amino itu bergabung antara satu asam amino dengan yang lain, maka Hmm. mulai muncullah yang namanya peptide. Jadi peptide itu adalah gabungan satu dua tiga tadi bicaranya penta 5 itu gabungan asam amino. Oh, Leusin, isoleusin, valin itu adalah asam amino. Nanti bergabung asam amino ada yang eh, kaya dengan BCAA, brain chain amino iya. acid. Oke. Itu ada yang esensial, ada yang tidak esensial. Esensial berarti Essential. memang betul-betul tidak bisa dibentuk oleh tubuh kita. Dibentuk. Iya. Tapi kita lupakan itu, konsep itu adalah sudah dari protein menjadi asam amino. Itu pasti harus dirubah untuk jadi asam amino. Hmm. Karbohidrat, nasi, makro, itu tidak bisa dihirup, tidak bisa diserap. Yang harus diserap adalah Hmm. dalam bentuk sederhana yaitu gula. Gulanya apa? Glukosa, sukrosa, maltosa, sakarosa, fruktosa. Itu baru bisa. Oh. Demikian juga dengan lemak. Lemak nggak bisa diserap. Daging yang mengandung lemak, gaji, itu nggak bisa langsung diserap oleh badan kita. Harus Hmm. dibentuk menjadi asam lemak, fatty acid. Hmm. Demikian Hmm. juga dengan protein. Protein itu tidak akan, sekarang kalau udah jadi asam amino, udah banyak nih asam aminonya masuk dalam tubuh seseorang. Tapi dia tidak Hmm. bekerja. Yang bekerja tuh apa? Peptide. Contohnya peptide apa? Kalau sudah terbentuk enzim, baru dia bekerja. Kalau sudah Hmm. terbentuk hormon, baru dia bekerja. Hormon, enzim, kemudian apalagi sekarang neurotransmitter, transmisi Hmm. eh, apa namanya yang menghubungkan, yang menjadi alat bantu untuk bisa mengantarkan persarapan, menghidupkan persarapan adalah neurotransmitter. Hmm. Hmm. Itu adalah peptide. Pertanyaannya Oh, sekarang, ada yang tripeptide, ada yang multipeptide, ada yang oligopeptide, ada yang betul. semua. Tapi kalimat yang harus di apa namanya Garis ya bawahi. diambil adalah aktif.
Makanya kalimat penggantinya dari sekian banyak peptide-peptide itu adalah bioactive peptide. Jadi Ayo. satu peptide yang sudah hidup dan aktif untuk melakukan Hmm, pekerjaannya. Kita hmm, atau Thrive Indonesia sudah menyediakan itu dengan hmm, rasa hmm, yang berbeda, dengan varian yang berbeda. Bukan vanilla, bukan blackcurrant, hmm, tapi hmm, hmm, diberikan hmm, rasa mango. hmm, Ini hmm, hmm, dahsyat. Jadi satu, makanya saya katakan urutannya adalah vanilla. hmm, hmm. Lakukan vanilla sampai 4 minggu misalkan. Nggak usah konsumsi dan lain dulu. Kalau Iya. kecuali kalau, aduh saya eh, merasa perlu, baru masuk blackcurrant. Saya Hmm, lebih banyak lagi permasalahan kesehatannya. Harus masuk dengan salmon peptide dan gamat hmm. dengan komposisi yang berbeda. Mango varian. Itu mungkin jawabannya dari saya, Ibu Oke. Suci. Terima kasih. Iya, Dok. Jadi, em, jadi berarti udah mulai mudeng ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita makan dari bahan bakunya gitu ya, makanan yang biasa sehari-hari kita makan, itu masih perlu diproses dulu ya, Dok ya, sebelum terserap oleh tubuh, itu harus diproses dulu Proses. secara Betul. metabolisme ya gitu. Dan pastinya tentunya dari makanan yang kita makan sampai mulai bisa terserap itu tentunya akan banyak sekali kandungan-kandungan nutrisi yang terbuang juga karena proses penyerapan itu di pencernaan tentunya dipengaruhi dengan ekosistem lain ya dok. Ya ada ya bakteri baik dan bakteri jahat dalam pencernaan, terus kemudian dari apa kandungan asam lambungnya juga gitu. Jadi banyak yang terurai dan berkurang mungkin ya dok ya nutrisinya ya sampai betul-betul bisa terserap. Nah, kali ini tadi seperti Dokter Setio sampaikan Bapak Ibu bahwa di Prime Life ini khususnya di produk yang rasa mangga itu Mhm. sudah dalam bentuk jadi ya, sudah dalam bentuk aktif yang langsung begitu kita konsumsi udah bisa langsung terserap gitu ya, Dok. Yes. Jadi udah nggak Betul. berkurang lagi gitu. Kalau ibaratnya karena kita makan terus Yes. mungkin yang terserap cuman 60 kali ya, Dok, atau 50 gitu ya. Beli salmon satu 100 gramnya Nah, 80.000 yang terserap mungkin cuman 20.000 kali gitu ya setelah diproses di dalam tubuh gitu. Nah, tapi dengan si Prime Life ini karena kandungan salmon kita sudah yes. dalam bentuk aktif, dalam bentuk peptide, jadi Peptide. Bapak Ibu secara hitung-hitungan nih bisa lebih ekonomis ya karena dikonsumsi itu bisa langsung serap dan sudah langsung aktif dan Yes. tentunya dengan demikian manfaatnya bisa lebih instan dirasakan oleh tubuh kita Betul. gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa segera langsung buka back office-nya gitu ya, belanja di produk redemption-nya, di Yes. maintenance-nya ya, khusus juga untuk bulan ini ada kabar bagus, Dok. Jadi kita ada Hmm. promo khusus yang menjalankan Hmm. maintenance itu dapat buy one get one ya, tapi khusus untuk yang melakukan maintenance saja. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian apabila masih bingung bagaimana cara melakukannya, boleh bertanya dengan upline-nya atau boleh nanti telepon ke kantor Prive untuk penjelasan Yes. lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita mulai menghitungnya, Dok. Ini ada dari Ibu Nabila, ya. Ibu Yes. Nabila bertanya, maaf dokter mau tanya, apakah ini aman untuk lambung dan bagi yang punya pencernaan bisa membantu menyembuhkan atau mengembalikan kesehatan pencernaan? Gitu, Dok. Mungkin ini untuk produk yang vanilla kali ya, Vanilla. Bu ini. Nabila ya. Iya. Yes. Silakan, Jadi, dokter. ya betul. Ini buat Ibu Nabila, pertanyaannya langsung mengarah ke produk. Jadi produknya yang betul-betul ini karena memang persoalannya adalah di pencernaan, di lambung dan sebagainya. Pilihlah pertama dengan vanila. Pilihlah dengan yang mengandung psyllium khas, barley, dan juga flaxseed. Ini akan memulihkan, ini akan mengembalikan, dia akan memberikan suatu penyembuhan pada gangguan pencernaannya. Dan ini adalah satu kata kunci bahwa
Kenapa sampai asam lambungnya, kenapa sampai pencernaannya terus bermasalah? Konteksnya cuma satu, yaitu masih tidak baiknya pencernaan seseorang. Masih tidak berfungsinya secara normal detox. Jadi detox melalui pencernaannya masih belum bagus, detox melalui keringatnya tidak masih bagus, detox melalui urinnya juga masih kurang bagus. Maka ini harus diperbaiki dengan apa yang kita sepakati bareng-bareng malam hari ini adalah dengan varian vanilla. Black seed, flaxseednya, kemudian barley-nya, dan juga psyllium husk-nya. Sehingga betul-betul akan memudahkan perbaikan, mempercepat perbaikan pada lambung dan pencernaannya. Demikian untuk Ibu Nabila. Saya kembalikan kepada Ibu Suci. Terima kasih. Iya. Bu Nabila mudah-mudahan menjawab ya tadi pertanyaannya ya. Selanjutnya ini ada dari Ibu Herawati, Sarjana Ya. Keperawatan, Dok ya. Oke, untuk penderita kanker, apakah boleh konsumsi salmon, Dok? Ini katanya mengandung hewani. Nah, ini yang tadi didiskusikan. Betul. Ketika yang dibicarakannya adalah utuh makronya, maka itu adalah kalau sekarang seseorang itu suka dengan ikan dan sekarang mengkonsumsi ikan salmon. Ikan salmonnya ya, bukan peptide-nya. Ini berbeda. Kalau sudah jadi peptide, itu adalah protein hewan, tetap protein hewan, tapi dia sudah aktif untuk bisa membantu. Dan konsumsinya selalu penempatannya itu di akhir. Artinya adalah kalau kita mau diurut, yang pertama adalah vanilla, yang kedua adalah blackcurrant, yang ketiga baru mango atau mangga. Kenapa demikian? Karena urutannya jelas. Jadi ketika kita sudah diperbaiki bahwa tubuh si pasien dengan kanker juga sudah mulai ada satu ke arah penyembuhan yang signifikan, maka diberikanlah baru terakhirnya kontak dengan rasa mangga karena di sana ada peptide, tapi bukan lagi daging ikan salmon, bukan lagi tripang utuh yang dikonsumsikan seperti halnya yang diceritakan tadi, tapi ini dalam bentuk yang sudah ekstrak, dalam bentuk yang sudah peptide. Lupa tadi disampaikan, ini adalah teknologi yang sampai mendapatkan peptide-nya. Tubuh kita dengan proses yang sama, fermentasi, bakteri bagus, bakteri jelek, itu adalah melakukan yang sama untuk mencerna sampai didapatkannya asam amino, tapi tidak peptide. Asam aminonya masuk kemudian dirangkai oleh tubuh kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan enzim, peptide. Untuk apa? Untuk menghasilkan hormon, berarti peptide. Untuk apa? Untuk menghasilkan semua kebutuhan peptide yang ada dalam tubuh kita. Ketika kita sakit, contohnya kanker dan sebagainya, maka kita akan diperlukan pendekatan yang berbeda. Demikian untuk Ibu siapa tadi? Saya lupa namanya, saya naikin lagi. Untuk Ibu Herwati. Jadi, apakah boleh konsumsi salmon itu mengandung hewan? Tidak salmonnya, tapi prime life dengan rasa mango dalam bentuk peptide, dalam bentuk yang sudah jadi. Karena bukan cuma salmon peptide dan ekstrak dari tripang, tapi juga kandungan yang lainnya, blackcurrant-nya, buahnya, sayuran yang lainnya ada di dalam rasa mangga. Demikian, Ibu Suci, saya kembalikan kepada Ibu Suci. Terima kasih. Terima kasih dokter. Nah, ini ada peserta tetap kita nih dok. Setiap Zoom produk nih Bu Antik Dwi Haryanti ini selalu ada dan Ya, selalu dari Juwana. ada pertanyaan ya. Dan kali ini Bu Antik ini lebih detail lagi nih. Udah langsung dia Mhm. tulis secara detail sebelum dokter tanya. Ini detailnya udah disampaikan. Oke, Ya. malam dokter. Nomor satu. Nah, klien kami laki-laki usia 61 tahun, tidak bisa jalan sudah 6 bulan. Hasil labnya, ini kayaknya dokter mesti baca nih ya. Ureum 24,3, kreatinin 1,2, asam urat 11,9, kolesterolnya 312, trigliserid 234. Kedua telapak kakinya sudah bengkak dan menghitam. Apakah ini tanda ginjalnya sudah mulai terganggu, Dok? Sebelum kita lanjut. Kalau dilihat dari urium kreatininya belum sampai ke sana, tapi kalau lihat dari asam uratnya jelas. Dari asam uratnya jelas, dari trigliseridnya jelas, dari kolesterolnya jelas. Ini sudah bermasalah, tapi ke ginjalnya
belum sampai separah yang kita bayangkan, urium maupun kreatininnya. Tapi melihat seperti ini pasti akan mengarah perburukan yang jelek sekali untuk kasus laki-laki usia 61 tahun. Artinya, balik lagi sekarang, kalau kita mau memperlakukan kasus pertama ini, maka selain ITERA, selain Terabio, katakanlah kalau memang di sana sudah disediakan dengan Terabionya, maka konsumsi eh, Prime Life dengan rasa vanilla ini diutamakan. Sekarang mau bicara berapa lama? Seperti yang tadi di slide-nya, katakanlah 4 minggu. Maka dalam 4 minggu itu kita guyur betul-betul ini dengan Blow atau Terabio dan vanilla, varian vanilla dari Prime Life itu selama terus-terusan. Kenapa? Karena ini akan mengalami perbaikan semua. Hmm. Laboratorium membaik, demikian juga dengan ginjalnya. Bengkak di kakinya, karena Hmm. kelainan mulai pada, saya tidak bisa melihat di ginjalnya dulu, mungkin juga peredaran darahnya mulai terganggu, karena kolesterol yang luar biasa, karena trigliserida yang Iya, luar biasa. tinggi Jadi ya. ada sumbatan pembuluh darah, sehingga darah tidak bisa naik. Bisa masuk keluar, tapi tidak bisa naik lagi kembali ke jantung. Maka terjadilah bengkak di berbagai tempat. Di sini sudah tertulis bahwa di kakinya sudah bengkak dan menghitam. Umumnya kalau bengkak dan menghitam itu adalah kelainan pembuluh darah yang sangat tersumbat sehingga kematian terjadi di sana. Seperti halnya stroke pada jantung, seperti halnya stroke atau serangan jantung pada jantung atau stroke Hmm. pada pembuluh darah di otak itu hal yang sama karena terjadi penyempitan dan matinya pembuluh darah. Ini terjadi pada kaki. Jadi kalau Hmm. pertanyaan yang keduanya di Ini bagian mana tadi saja yang ya. dijawab dengan biasa. Blow itu tidak satu titik. Silahkan manfaatkan. Teman-teman sudah belajar titik-titik itu silahkan. Tapi ingat konsentrasikan pada seluruh tubuh. Karena akan jauh lebih bijaksana. Kita tidak orientasi pada kakinya yang bengkak, tapi pada tubuhnya. Pertanyaan kedua, produk apa yang dikonsumsi? Yang pertamanya selalu adalah kasus ini kalau kalian satu lagi kasus obesitas. Saya naikin ke atas, kasusnya kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan pada kegemukan biasanya disertai dengan itu. Hari ini belum muncul, besok akan muncul. Demikian juga dengan asam uratnya, kegemukan. Jadi prosesnya yang pertama adalah selalu vanila yang pertama, blackcurrant yang kedua, yang ketiga mangga atau mango. Itu berurutan selalu seperti itu. Mau 2 minggu pertama dengan vanila, dilanjutkan kemudian blackcurrant, kemudian minggu keempatnya mulai dengan rasa mango. Demikian juga dengan kasus yang sama. Mungkin itu untuk Ibu Atik. Ibu Atik, terima kasih banyak. Paling aktif dari Jawa Tengah, Iya, dari Juwana. Jawa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ya, terima Ibu kasih, Suci. Dok. Terima kasih. Iya. Terima Ini kasih Bu tadi Suci. iya, ada Mhm. ada juga diinformasikan sama Bu Antik juga ini em, pada waktu setelah diterapi dengan Aetera Care ini badannya sakit semua, Dok. Yang tadi pria 61 tahun itu ya dan nggak bisa tidur katanya. Ini apakah salah satu bentuk dari healing crisis gitu, Dok? Ya, kita akan selalu menyebutnya sebagai healing crisis atau detox dan sebagainya. Tapi yang harus kita amati adalah, sekali lagi, yang harus kita amati adalah ini ilustrasinya gampang sekali. Gampang sekali ilustrasinya. Ketika kita berjemur, kita akan merasakan panas. Setuju ya? Ya, Ketika kita berolahraga, kita akan merasakan panas. Dan apa Betul. yang terjadi setelah kita berjemur dan berolahraga, apalagi olahraganya keras, maka kita capek. Setuju ya? Jadi ya, anggap ketika kita ngeblow, itu memberikan orang itu untuk olahraga. Ketika kita memberikan terapi, itu menyuruh orang untuk berkeringat. Hmm. Maka konsekuensi capeknya, konsekuensi pegelnya, konsekuensi sakitnya itu didapat. Solusinya seperti apa dong? Solusinya setiap terapi harus pakai tangga. Awali jangan terlalu lama. Awali jangan terlalu dekat. Awali jangan buru-buru. Sehingga yang bersangkutan punya periode untuk melakukan satu adaptasi. Nggak buru-buru dulu. Adaptasinya dilakukan sehingga dia bisa menyesuaikan dan tidak terjadi yang disebut sakit, keluhan, dan seterusnya.
Kita tidak bisa melarikan nanti, oh nanti semua orang pasti akan terjadi detox, semua akan terjadi healing crisis, maka orang tidak akan mau pakai ITERA. Maka Hmm, lakukan bertahap. bertahap Saya ya. ingin, katakanlah sekarang, terapinya nggak usah lama-lama, 5 menit dulu aja. Besok lagi, atau nanti lagi. Nanti lagi. Dalam satu hari misalkan bisa 2-3 kali, tapi 5 menit, 5 menit, 5 menit. Itu kan jauh lebih positif. Dibandingkan dengan setengah jam atau 1 jam langsung, jangan bicara setengah jam ya. Jangan bicara 1 jam. Setengah jam saja udah, orang udah pasti kesakitan. Bahkan 15 menit saja kalau dipaksakan, dengan sakit yang parah, orang juga akan kesakitan. Demikian Ibu Padahal Suci, mudah-mudahan iya, jawab. Terima kasih. kadang iya kadang banyak di antara kita karena saking pengennya cepat sembuh gitu ya dok. Jadi Nah, ya, durasinya betul. dibanyakin gitu, Tingkatkan. panasnya juga dipolin gitu ya dengan harapan bisa mempercepat proses penyembuhan gitu. Jadi ternyata justru itu yang tidak disarankan ya dok. Harus bertahap sesuai dengan kondisi Kondisi. Tuh. masing-masing gitu ya dok. Oke, Bu Ya. Antik semoga menjawab ya pertanyaannya ya tadi dijawab Hmm. panjang lebar oleh dokter. Ya, Oke, terima kasih Bu Suci. sama-sama. Terima kasih Bu Ati, luar biasa. Terima kasih dokter. Oke, ini ada Bu Tutik dari Bandung hadir. Oke Bu, absen ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Sunarto. Pak Sunarto tanya, Dok, untuk kasus telinga tuli sejak lahir, apakah bisa diterapi dengan ITR? Mungkin ada testimoninya. Oke. Nah, Ini, ini harus dievaluasi dulu, apalagi iya. tulinya sejak lahir. Berapa persen atau berapa nilai suara yang masih bisa didapat? Kalau total, kalau nol betul-betul tidak ada berapa desibelnya, itu kita akan mengalami satu kesulitan yang tingkat tinggi. Tapi kalau masih ada, contohnya anjuran dari seorang dokter THT-nya, ini bisa dibantu dengan alat bantu dengar. Saya terima ya. Kalau masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar, berarti ada kesempatan kita. Ada kesempatan buat kita meningkatkan kemampuan fungsi pendengaran dari telinga itu untuk lebih tinggi daripada tanpa menggunakan terapi dengan ITERA. Jadi tangganya, cek dulu masih memungkinkan atau tidak. Berapa persen? Maka kalau ada persentase 50, jangan 50, bicara 10%, 20% masih bisa. Dokter THT menganjurkan, maka bantu dengan ITERA. Itu sudah meningkatkan jauh. Karena kita berharap sarapannya, kondisi kesehatannya dari yang bersangkutan itu meningkat banyak. Dan ketika itu dilakukan, apalagi, sekali lagi, apalagi sudah dianjurkannya tadi, saya sudah ingatkan, boleh pakai alat bantu dengar. Nah, ini akan kita termonitor lagi dengan alat bantu dengarnya. Ketika dia merasakan tanpa alat bantu dengar sudah bisa mendengar, itu berarti dahsyat. Jadi kita tidak akan mengecewakan yang bersangkutan. Selama dia masih mengharapkan pendengarannya membaik, kemudian pakai alat bantu dengar dan bisa mendengar, meskipun berapa persen, kemudian dibantu lagi dengan ITERA dan mendapatkan penaikan lagi tanpa harus alat bantu dengar, maka kita akan mendapatkan pujian yang luar biasa. Demikian, Bu Suci, untuk Pak Sunarto. Oke, Pak Sunarto. Iya, semoga menjawab ya, Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan oleh Dokter Setio panjang lebar mengenai produk yang luar Yes. biasa yang kali ini baru dibahas juga ya, dipaparkan oleh dokter setiap hari Jumat biasanya kita bicara tentang alat gitu dan kali ini khusus kita membicarakan tentang suplemen Prime Life ya. Dan tadi selain Hmm. ada promo beli satu gratis satu, yang menarik adalah kita sekarang sedang mengadakan kontes foto, Dok. Jadi kita ada Wah, kontes foto untuk produk Prime Life di Instagramnya Prive Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah belanja produk Prime Life, silahkan foto di sosial media di Instagramnya, kemudian tag hmm.
Prive Indonesia, Instagramnya Prive Indonesia. Total hadiah yang diberikan adalah kurang lebih senilai 13 juta ya, hampir 15 juta berupa 1 buah Itera Care Classic dan juga paket suplemen dari Prime Life. Dan ini Wow. promo untuk kontes fotonya berlangsung sampai akhir November ini. Nah, nanti segera Bapak Ibu mungkin yang tadi pengen tahu tentang promonya, silahkan hubungi upline-nya atau para pengundang yang mengundang Bapak Ibu ke dalam Zoom kita pada malam hari ini, atau boleh tanyakan langsung kepada CS kami. Ya, oke. Sepertinya malam hari ini kita cukupi diskusi kita malam hari ini ya, Dok. Dr. Setio dan juga Bapak sekalian yang sudah hadir di acara Zoom produk kita setiap hari Jumat malam. Terima kasih Dr. Setio atas pemaparannya yang luar biasa, informasinya, ilmu-ilmunya yang selalu bermanfaat buat kita semua. Baik, Suci akhiri Zoom call kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu di Zoom call kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu.